Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Soal TKP itu bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang paling ASN. Kalau masih jawab pakai perasaan, siap-siap nilai akan anjlok. Di ambang batas, pada video kali ini aku akan bongkar cara main aman tapi skor maksimal. Kenapa nilai TKP banyak jatuh? Banyak peserta gagal bukan karena nggak pintar, tapi karena salah mindset saat mengerjakan TKP. Kesalahan paling sering dalam mengerjakan TKP yaitu jawab sesuai emosi pribadi. Kemudian takut mengambil keputusan. Yang ketiga, salah mindset ASN. TKP itu sama dengan sikap, bukan kepintaran. Bagaimana cara berpikir ASN? Kalau mau skor tinggi, tanamkan 3 mindset ini. Yang pertama yaitu kepentingan negara. Artinya, negara dan pelayanan di atas segalanya. Kemudian yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Artinya, masalah diselesaikan, bukan dihindari. Ketiga yaitu taat aturan. Artinya, seorang ASN itu harus taat pada aturan dan melakukan komunikasi yang aktif. Ingat, ASN itu bukan pahlawan sendirian, tapi juga bukan tipe yang lempar masalah. Berikut rumus memilih jawaban dengan skor yang tinggi. Yang pertama, aktif ambil solusi. Cari jawaban paling aktif. Jawaban dengan skor tinggi biasanya ada tindakan, ada solusi, ada komunikasi. Hindari jawaban yang diam saja, menunggu perintah, dan menyalahkan pihak lain. Kemudian, komunikasi dan koordinasi. Pilih jawaban yang ada unsur koordinasi. Kalau ada opsi, melaporkan ke atasan sambil memberi solusi. Hampir pasti nilainya lebih tinggi. Karena ASN itu kerja tim, bukan jago sendirian. Yang ketiga yaitu profesional dan manusiawi. Aturan itu wajib, empati itu nilai plus. Jawaban terbaik biasanya gabungan tegas pada aturan, tapi tetap manusiawi. Bukan keras, bukan lembek, melainkan profesional. Hindari jawaban ini karena nilainya paling rendah. Kalau teman-teman ketemu pilihan ini, siap-siap langsung dicoret. Yang pertama, membiarkan masalah. Dalam konteks soal biasanya berbunyi, membiarkan karena bukan tugas saya. Jika ketemu jawaban seperti itu, langsung teman-teman coret karena nilainya pasti rendah. Kemudian, menunggu tanpa inisiatif. Dalam soal TKP, kita harus memposisikan diri sebagai ASN, di mana sikap seorang ASN itu adalah proaktif, bukan hanya menunggu. Kemudian, menegur kasar di depan umum. Selain profesional, harus diimbangi dengan sifat manusiawi. Menegur dengan kasar di depan umum merupakan bukan sikap yang manusiawi. Jadi langsung coret saja karena nilainya pasti rendah. Itulah tadi penjelasan singkat tentang tips and trik skor tinggi dalam menjawab soal TKP. Selanjutnya, kita akan latihan soal. Sebelum latihan soal, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Ambang Batas. Baiklah, langsung saja kita mulai pada soal nomor 1. Waktu 30 detik, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu sebelum pembahasan.
Oke, langsung kita ke pembahasan. Samuel mendapatkan kontrak pembangunan jalan raya. Ia ingin kerjasama dengan temannya bernama Luke. Luke adalah orang yang memiliki kecermatan dalam perhitungan. Tetapi Samuel ragu karena Luke pernah mengalami panik. Apa tindakan Samuel? A. Menghubungi Luke agar bersedia membantu perhitungan anggaran. B. Mencari informasi pihak lain yang berkompeten untuk membantu kesulitannya. C. Melibatkan Luke dalam proyek jika rekanan ada yang merekomendasikan. D. Melibatkan Luke dan menjajaki perusahaan lain untuk keberhasilan proyek. E. Berusaha menyelesaikan secara mandiri agar tidak membebani perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah D, karena pada opsi D lebih kompleks dengan tetap melibatkan Luke dan menjajaki perusahaan lain untuk keberhasilan. Berikut poin-poin pada opsi nomor 1. Poin A, opsi A menghubungi Luke agar bersedia membantu perhitungan anggaran, itu poinnya 4, dan poin 3-nya itu pada C, itu Baiklah, kita langsung ke pembahasan soal nomor 2, di mana pada soal nomor 2 soalnya adalah Fadli berprofesi sebagai pengajar di salah satu daerah terpencil. Dia mengajak siswa untuk melakukan kunjungan ke masyarakat adat. Pada saat kunjungan, ada siswa melakukan perusakan terhadap aset masyarakat tersebut. Apa yang harus Fadli lakukan? A. Memberikan pemahaman kepada siswa bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela. B. Mengumpulkan masyarakat adat dan siswa untuk saling memahami permasalahan yang sedang terjadi. C. Mengajak siswa yang melakukan perusakan untuk meminta maaf kepada ketua adat. D. Mencari tahu sebab dari perusakan yang dilakukan oleh siswa. E. Melakukan upaya komunikasi dengan pihak sekolah maupun kepada pihak adat. Di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Pada soal TKP, jika ada opsi kata mengajak, hampir pasti itu poinnya tertinggi karena kata mengajak merupakan sikap proaktif sebagai ASN. Kemudian untuk poin-poin pada soal nomor 2 bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita langsung ke pembahasan soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3, sebagai manajer pemasaran, Mary dipromosikan menjadi wakil direktur karena menunjukkan loyalitas dan kemampuan. Namun, ada manajer lain yang keberatan karena merasa lebih berpengalaman dan berprestasi daripada Mary. Karena itu, dia merasa lebih berhak dipromosikan. Jika Anda adalah Mary, apa yang Anda lakukan? A. Menerima promosi yang ada dan menunjukkan berbagai kelemahan manajer yang mengajukan keberatan. B. Melihat keberatan manajer lain sebagai bentuk iri hati yang tidak produktif bagi perusahaan. C. Mengerjakan perintah dari pimpinan dalam segala situasi dan kondisi demi kemajuan karir saya. D. Tetap patuh menjalankan amanah yang diberikan.
dan menyerahkan keberatan yang ada kepada pihak yang berwenang. E. Menerima promosi yang ada sebagai jalan mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan semua manajer. Di sini pada soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena paling kompleks, di mana dia menerima untuk mengembangkan karirnya dan tidak menghiraukan protes dari manajer-manajer lain, malah dia melakukan kerjasama yang sinergis. Untuk poin-poin pada soal nomor 3 bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Langsung kita ke pembahasan soal nomor 4, di mana pada soal nomor 4, Uti dan Asih adalah tetangga bersebelahan rumah. Saat ini, Asih menuduh Uti menelantarkan anaknya karena anaknya tidak terurus. Bagaimana sikap yang harus dilakukan Uti menghadapi tuduhan tersebut? A. Mengajak berdiskusi mengenai kondisinya saat ini sehingga tetap terjaga hubungannya dengan baik antara kedua belah pihak. B. Memahami bahwa tuduhan tersebut merugikan dirinya, tetapi apabila ditanggapi akan memperkeruh suasana. C. Menjelaskan bahwa maksud dari tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan agar tidak ada dugaan kurang baik. D. Tidak mengacuhkan tuduhan tersebut karena tidak sesuai dengan yang terjadi dan tidak ingin merespon terlalu berlebihan. E. Menjelaskan kepada tetangganya dan memberitahu tetangganya agar tidak mudah menuduh orang lain di waktu yang dianggap tepat. Pada soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang A, di mana mengajak berdiskusi mengenai kondisi saat ini sehingga tetap terjaga hubungannya dengan baik antara kedua belah pihak. Untuk poin-poin pada nomor 4 bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5, di mana untuk soal nomor 5 ini silakan teman-teman jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kemudian untuk pembahasannya nanti akan aku bahas pada video selanjutnya. TKP itu bukan hafalan, tapi pola pikir. Kalau cara pikir teman-teman sudah ASN, soalnya tinggal formalitas. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Ambang Batas. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.